Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir dalam ta'lim online Kitab Kimia Us-Sa'adah dalam pertemuan yang ketiga. Sebelum kita memulai kajian terlebih dahulu, mari kita hadiahkan suratul Fatihah yang pertama teruntuk Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian untuk keluarga, sahabat dan aulia illahi sholihin, utamanya Sayyidi Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, penulis kitab Kimia Us-Sa'adah. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin wa afadhu alaina min fuyudatihi ya rabbal alamin. Syai'ulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan baru sebagai penyegaran ya dari yang kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan yang kedua, saya ulang secara cepat bahwa kata Al-Imam Al-Ghazali sebagaimana kimia zahir itu tidak dimiliki oleh orang-orang awam. Karena kimia zahir itu hanya ada pada para raja ya dan orang-orang yang memiliki kemuliaan. Itu adalah kimia yang sifatnya zahir. Demikian juga kata beliau, fakadzalika kimia us-sa'adah. Demikian juga kimia kebahagiaan atau kimia batin itu tidak didapatkan kecuali di dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di langit itu ada malaikat, kemudian di bumi ada hati para wali. Ya, maka barang siapa kata beliau yang mencari kimia batin ini atau kimia kebahagiaan ini bukan melalui jalan kenabian, maka berarti telah tersalah jalan. Sehingga ibaratnya sebagaimana mata uang palsu kata beliau, ya, yang dia mengira bahwa dia sebagai orang yang memiliki banyak uang, sedangkan pada hakikatnya dia adalah orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena uang yang dia pegang ternyata adalah uang palsu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, yang menggambarkan tentang situasi bagaimana tajamnya mata batin nanti disingkap oleh Allah. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Maka kami singkap pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, kata Allah, tutupmu sehingga pandanganmu pada hari itu menjadi tajam. Itu adalah ringkasan bahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala li'ibadih an arsala ilaihim mi'ata alfin wa arba'ati wa ishrina alfi nabiyyin yu'allimuna an-nasa nuskhatal kimiyya wa yu'allimunahum kaifa yaj'aluna al-qalba fi kuril mujahadah wa kaifa yutahhiruna al-qalba minal akhlaqil madhmubah wa kaifa yu'addunahu li turukis safa kama qala subhanahu wa ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ayyutahhiruhum minal akhlaqil madhmumah wa min sifatil bahaim wa yaj'alu sifatil malaikati libasahum wa maqsudu hadhil kimia anna kulla ma kana min sifatin naqsi yata'arra minhu
wa kullu ma yakunu min sifatil kamali yalbisuhu wa sirru hadhil kimia an tarji'a minad dunya ila Allah kama qala subhanahu wa ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila wa fadlu hadhil kimia tawil. Baik, kita murati dulu ya, kita maknai dulu. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala li'ibadi. Dan termasuk di antara kasih sayang atau rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, an arsala ilaihim mi'ata alfin wa arba'atin wa isrina alfi nabiyyin yu'allimunan nasa nuskhatal kimia. Jadi termasuk di antara kasih sayang Allah, masuk di antara rahmat Allah, di mana Allah mengutus 124.000 nabi. Yang mana Allah mengutus 124.000 nabi ini adalah merupakan murni bimahdi fadlih. Itu murni merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu yang wajib seperti yang diklaim oleh sebagian dari golongan dari golongan Jabariyah yang mengatakan bahwa Allah itu hukumnya wajib mengutus nabi kepada umat manusia. Sedangkan mauqif atau Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap atau berpendapat bahwa Allah mengutus nabi, mengutus rasul kepada umat manusia itu adalah murni merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sesuatu yang wajib. Karena ketika seseorang mengatakan itu wajib bagi Allah, Allah wajib mengutus nabi dan rasul kepada manusia, maknanya ya seorang hamba membebankan sesuatu hukum ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak dipertanyakan terhadap apa yang Allah perbuat, sedangkan kita sebagai manusia yang dipertanyakan. Jadi ini Imam Al-Ghazali di sini menggambarkan tentang mauqif atau sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa Allah mengutus para nabi dan para rasul sejumlah 124.000 itu adalah semata anugerah dari Allah, semata rahmat dari Allah, bukan sesuatu yang sifatnya wajib bagi Allah untuk mengutus nabi kepada umat manusia. Nah, Allah mengutus 124.000 nabi itu, kata Imam Al-Ghazali, itu tidak lain yu'allimunan nasa nuskhatal kimia. Itu adalah dalam rangka untuk mengajarkan manusia 124.000 nabi tadi yang diutus oleh Allah sebenarnya untuk mengajarkan manusia tentang apa? Tentang naskah-naskah kimia itu. Yaitu kimia kebahagiaan. Artinya dengan kata lain Allah mengutus nabi dan rasul itu kan sebenarnya supaya manusia bahagia. Ya, yaitu bagaimana mereka terlepas dari hawa nafsunya, terlepas dari belenggu syahwatnya, terlepas dari belenggu syaitan dan sebagainya. Ya, terlepas dari kelalaian dan sebagainya. Tadi malam juga saya sampaikan waktu ngaji bersama Ikatan Warga Muslim Indonesia di Taiwan, ya, tadi malam ngaji hikam. Di sana disebutkan bahwa bagaimana mungkin orang yang masih tenggelam di dalam keinginan syahwatnya, dia akan bisa melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan menuju Allah itu bukan perjalanan fisik ya. Jadi kalau dikatakan di dalam tasawuf, seseorang salik penempuh jalan spiritual dikatakan berjalan menuju Allah, berjalan di situ bukan perjalanan fisik ya. Ini perlu kita tengarai atau perlu kita terangkan supaya kita tidak salah paham. Jadi kalau dikatakan perjalanan kepada Allah itu maksudnya perjalanan ruhani, bukan perjalanan fisik seperti kita dari sini dari Gresik ke Jakarta, dari Jakarta ke Malaysia, dari Malaysia ke Mesir dan sebagainya, bukan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berjarak. Ya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluk mukhalafatul lil hawadithi. Jadi ketika dikatakan perjalanan kepada Allah, maksudnya adalah perjalanan ruhani kepada Allah dengan cara seorang hamba itu harus, kalau bahasa Malaysianya apa ya, melepasi, harus melakukan mujahadatun nafs. Dia
menghadapi hawa nafsunya, menghadapi syahwatnya, menghadapi godaan setan dan sebagainya. Ini maknanya perjalanan menuju Allah. Ya, jadi bukan perjalanan fisik. Nah, jadi kata Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari dalam hikam yang saya baca tadi malam bersama Ikatan Warga Muslim Indonesia Taiwan, bagaimana mungkin orang akan berjalan menuju Allah sedangkan dia masih terborgol ya jiwanya dengan keinginan-keinginan syahwat. Dan bagaimana juga dia akan bisa masuk ke hadrah ilahiyah. Hadrah ilahiyah yakni bisa berasik masuk, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia belum bersuci, belum mandi dari junub kelalaiannya. Jadi beliau mengungkapkan kelalaian kepada Allah atau ghaflah kepada Allah, beliau mengungkapkan pinjam istilah junub. Ya, sebagaimana kalau orang junub itu kan tidak boleh masuk masjid kan. Kalau orang dalam keadaan junub, di dalam fikih disebutkan dia tidak boleh masuk masjid. Demikian juga orang yang ruhaninya junub, maka dia juga tidak bisa untuk masuk ke dalam hadrah ilahiyah. Jadi ketika ruhani junub, apa junubnya ruhani? Junubnya ruhani itu adalah ketika dia dalam keadaan ghaflah, ya, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya Imam Al-Ghazali dan Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari di sini beliau ingin menyebutkan bahwa Allah mengutus para nabi dan para rasul itu tidak lain adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu tersebut, baik belenggu hawa nafsu, belenggu setan, belenggu syahwat dan sebagainya, sehingga manusia kembali akan menemukan kebahagiaannya karena dia kembali kepada asal diciptakannya. Seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ketika orang itu kenal pejabat, ya, kalau misalnya kita di sini kenal kepada bupati, tentu kita sangat merasakan kebahagiaan ketika kita dikenal oleh seorang bupati. Tetapi kita akan lebih bahagia lagi ketika kita dikenal oleh seorang gubernur, di atasnya bupati lagi. Dan akan lebih bahagia lagi ketika kita kenal dan sekaligus dikenal oleh presiden. Lalu bagaimana lagi sekarang? Kita tidak akan bahagia ketika kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para nabi, para rasul diutus oleh Allah sebenarnya untuk mengajarkan ini, yaitu supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sedangkan cara dari mengenal Allah yaitu dengan cara mengenal nafsu ini, mengenal hawa nafsu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Baik, sebelum saya lanjutkan ya, ini ada komentar ini. Suara kurang jelas. Gimana ya lain? Semuanya kurang jelas ya suara saya? Sangat jelas, sangat jelas. Oh, sangat jelas. Alhamdulillah, ini ada yang komentar di bawah. Mungkin yang bersangkutan mungkin ya sinyalnya yang sedikit ada dalam gua mungkin ya. Alhamdulillah, kalau yang lain nyampe mungkin berarti. Okay. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimunahum kaifa yaj'alunal qalba fi kuril mujahadah. Dan sekaligus para nabi dan para rasul itu yang diutus oleh Allah mengajarkan kepada manusia bagaimana menjadikan hati ini berada di dalam fi kuril mujahadah. Kur itu adalah bahasa Indonesianya? Tungku. Ya, tungku mujahadah. Jadi Imam Al-Ghazali di sini mengumpamakan mujahadah itu sebagai sebuah tungku. Ya. Tahu tungku ya? Apa ini bahasa emak-emaknya tungku ini? Dalam apa bahasa emak-emaknya tungku ini? Oh. Dapur. Dapur, ya, dapur. Atau ada bahasa lainnya, mungkin bahasa Malaysianya apa nih? Bahasa Malaysianya tungku. Sama? Dapur. Sama ke? Sama dapur, lah. baik. Ya, alhamdulillah kalau sama ya. Berarti kita sepakatlah nih bahasa Indonesia dengan bahasa Upin Ipin ya. Jadi kita diajarkan oleh para nabi dan para rasul, di samping diajarkan tadi untuk mendapatkan kimia kebahagiaan itu, diantaranya juga diajarkan bagaimana menjadikan hati ini berada di dalam tungku mujahadah. Jadi ini sebenarnya tungku di sini pinjam istilah ya, pinjam istilah tungku. Karena kalau tungku itu tentu tempatnya apa? Tempatnya
api. Ya. Api. Api, sifatnya api adalah biasanya panas. Ya walaupun tidak selamanya api itu panas. Ya, jadi dalam pandangan orang-orang sufi itu sebenarnya bukan api yang panas, ya, tapi sebenarnya kudrat Allah, sifat panas itu dititipkan pada api. Itu dalam pandangan orang-orang sufi ya. Jadi bukan api yang panas sebenarnya, tetapi sifat panas itu oleh Allah dititipkan di dalam api gitu ya. Jadi ini perbedaan cara pandang orang awam dengan cara pandang orang sufi. Karena kalau dikatakan bahwa yang panas itu adalah sifat api, maka tentu semua yang kena api itu akan terbakar. Tapi nyatanya tidak. Buktinya ada yang ada di tengah-tengah api tapi tidak terbakar. Seperti Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim walaupun beliau dibakar di tengah api, akan tapi beliau tidak terbakar. Bahkan tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah kamu dingin dan selamatlah Ibrahim. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa api itu tidak serta-merta semua api itu panas. Jadi bukan api yang memberikan kesan panas sebenarnya, tapi Allah titipkan sifat panas itu pada api. Ketika Allah cabut sifat panasnya di dalam api, ya api walaupun berkobar dia tidak membakar. Seperti api Namrud yang digunakan untuk diupayakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi di sini Imam Al-Ghazali mengumpamakan mujahadah dengan tungku. Karena apa yang dimaksud mujahadah? Mujahadah itu seperti yang saya bahas pada bulan lalu. Mujahadah itu adalah kita belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan keinginan, mengendalikan hasrat-hasrat dan sebagainya. Ini namanya mujahadah. Contoh nih, kita pas subuh itu kan enak-enaknya tidur. Lalu kita paksa untuk sholat subuh. Ini namanya mujahadah. Ketika siang hari kita puasa Ramadan ya, atau puasa sunnah apapun, tengah-tengah hari, panas-panas hari kan enaknya kita minum es cendol, minum es dawet, minum es degan dan sebagainya ya kan. Itu kalau mengikuti keinginan. Akan tapi karena kita mujahadah, kita belajar untuk melawan keinginan hawa nafsu itu, ketika kita siang hari bulan Ramadan atau ketika kita dalam keadaan puasa, maka kita melawan itu. Ini namanya mujahadah. Atau kita ingin misalnya membicarakan keburukan orang. Wah, kita bertemu musuh ini, orang yang sangat kita benci sekali. Lalu kemudian kita tahan, kita empet ya, untuk tidak mengata kepada dia, untuk tidak mencemooh dia, walaupun sebenarnya panas di dalam dada. Tapi kita berupaya untuk menahannya. Ini juga masuk dalam mujahadah. Maka Imam Ghazali di sini menggambarkan hati sebagai mujahadah, sebagai tungku. Ya, tungku satu yang panas tentu, karena memang orang yang mujahadah itu merupakan sebuah perjuangan yang menyisakan panas dalam hati tentu. Akan tetapi ketika orang bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah untuk mujahadah ini, maka Allah akan membantunya. Walladzina jahadu fina, kata Allah dalam Al-Qur'an, lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah melawan hawa nafsunya di dalam jalan kami, kata beliau, kata Allah, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Baik. Wa kaifa yutahhirunal qalba minal akhlaqil madhmumah. Sekaligus para nabi, para rasul yang jumlahnya 124.000 itu tadi, itu mengajarkan kepada manusia bagaimana cara menyucikan hati minal akhlaqil madhmumah, dari sifat-sifat yang tercela. Jadi para nabi, para rasul ini mengajarkan kepada kita semua tentang tata cara atau kaifiyah dalam menyucikan hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Karena akhlak-akhlak yang tercela ini kalau dibiarkan maka akan berakibat fatal di dalam kehidupan rohani. Ya, jadi sebagaimana penyakit fisik, kalau penyakit fisik kita misalnya mengidap penyakit kencing manis, ya, atau ada orang mengidap penyakit darah tinggi, atau ada orang mengidap penyakit apapun itu, kalau dibiarkan tidak segera diobati, maka lama-lama akan semakin apa? Akan semakin parah, ya, akan semakin membahayakan. Sama juga demikian. Kalau orang memiliki penyakit batin, kalau orang memiliki penyakit rohani, malah dibiarkan tidak diobati, sama. Juga akan menggerogoti rohaninya, sehingga dia tidak bisa untuk menemukan kebahagiaan.
Kalau orang sakitnya sakit fisik, maka dia yang sakit hanya fisiknya. Sedangkan kalau dan dia hanya kehilangan apa? Hanya kehilangan kenikmatan dunia. Sedangkan kalau orang yang sakit ruhaninya, yang sakit itu hatinya, yang sakit itu adalah ya psikologisnya, maka dia akan kehilangan akhiratnya. Maka di sini sebenarnya upaya untuk menyembuhkan hati dari penyakit-penyakit batin itu tidak kalah urgent, ya, tidak kalah penting dengan pentingnya kita menyembuhkan atau mengobati dari penyakit-penyakit fisik. Kalau kita sakit mata saja ya, kalau kita sakit mata, kita sabar berapa hari coba kalau kita sakit mata? Sabar berapa hari kita untuk tidak memeriksakan diri ke dokter? Sabar 1 minggu kira-kira? Tidak. Tidak, Kita tidak sabar 3 kan? hari. Nah, 3 hari saja kita udah tidak sabar untuk segera periksa ke dokter. Kenapa? Karena ketika kita sakit mata, kita akan kehilangan menyaksikan indahnya dunia. Nah, sedangkan tidak sedikit dari kita ketika sakit hati itu malah dibiarkan seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal ketika kita yang sakit adalah mata batin, yang sakit adalah hati, yang sakit adalah ruhaninya, maka akan kehilangan kenikmatan melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, al-akhlaq al-mazmumah, akhlak yang tercela ini harus kita bersihkan karena kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang lain, innalisu'il khotimati la asbaban min sifatiz zamimah. Innalisu'il khotimati, bahwasanya orang mati tidak membawa iman, kata beliau Imam Ghazali, la asbaban, banyak sekali faktor yang menyebabkan min sifatiz zamimah, yang paling dominan adalah disebabkan oleh sifat-sifat tercela. Jadi orang mati tidak membawa iman, naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah, diberikan husnul khotimah oleh Allah. Jadi orang yang su'ul khotimah, orang yang mati tidak membawa iman, itu kebanyakan faktornya kata Imam Al-Ghazali adalah disebabkan oleh karena di dalam hatinya masih dipelihara sifat-sifat tercela. Maka para nabi, para rasul diutus oleh Allah diantaranya lagi adalah untuk menghapuskan ini as-sifat al-mazmumah atau al-akhlaq al-mazmumah. Awas loh ya, kalau punya anak jangan dinamai mazmumah loh ya. Oh ini ada di dalam kitab ini Pak Ustadz namanya mazmumah, bagus berarti dinamai Siti Mazmumah. Jangan, mazmumah itu artinya tercela ya. Jangan dinamai mazmumah, Bu Novi ya. Bu Novi ya, jangan dinamai mazmumah ya kalau perempuan ya. Nanti ada di dalam Quran ya. Ada di dalam kitab ini mazmumah, bagus. Nah, mazmumah ini artinya tercela. Baik. Wa kaifa yu'addunahu lituruqis shafa. Demikian juga para nabi, para rasul di samping tadi mengajarkan tentang kimia kebahagiaan, sekaligus mengajarkan bagaimana menjadikan hati untuk tetap berada di dalam tungku mujahadah, sekaligus mengajarkan bagaimana cara mencucikan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Selanjutnya wa kaifa yu'addunahu lituruqis shafa. Sekaligus para nabi, para rasul yang jumlahnya 124.000 tadi mengajarkan bagaimana cara menunaikan atau mengisi hati lituruqis shafa untuk mendapatkan kesucian, untuk mendapatkan kebeningan. Jadi hati yang bening itulah nanti yang akan siap untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam tasawuf, di dalam upaya untuk mendapatkan pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 cara ya istilahnya itu. Ada namanya takholli ya, ada namanya tahalli, ada namanya tajalli ya. Jadi tahapannya itu ada 3, ada takholli, ada tahalli, ada tajalli. Takholli, tahalli, tajalli. Apa itu takholli? Apa itu tahalli? Apa itu tajalli? Kalau takholli ini yang pertama ini. Takholli artinya membersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Jadi orang di dalam beribadah itu tidak cukup dia hanya ibadah saja, nanti rugi. Jadi di samping ibadah juga harus ada pembersihan. Ya, karena ketika orang hanya modal rajin ibadah saja tanpa diimbangi dengan upaya untuk membersihkan dari penyakit-penyakit hati, maka dia akan lebih banyak bangkrutnya daripada untungnya. Contoh nih, kita rajin sholat, tapi menggibah, gosip juga rajin. Nah, ini namanya dia apa? Rajin ibadah, tapi hatinya tidak dibersihkan. Akibatnya apa? Sehingga akibatnya
dia melakukan kebaikan, tapi ibarat dia menimba air dengan keranjang. Coba, bisa enggak kira-kira orang menimba air dengan keranjang? Ya, tentu akan selalu habis airnya itu. Akan selalu habis. Sama demikian, orang hanya rajin ibadah tok. Rajin ibadah saja modalnya, tapi tidak diimbangi dengan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Sama tadi. Keranjang itu bocor, jadi dia melakukan kebaikan langsung hilang. Melakukan kebaikan langsung hilang. Kemana? Diberikan kepada orang-orang yang dia zalim. Dan di sini penting ya, kita di samping rajin ibadah, motivasi untuk terus melakukan ibadah ditingkatkan, tapi di sisi lain juga diimbangi dengan apa? Dengan tasfiyatul qalbi, membersihkan hati. Atau bahasanya tadi apa? Tahliyah atau takholli, menyucikan dulu. Seperti orang mau berkebun lah. Orang mau berkebun, sebelum ditanami, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Lahannya dibersihkan. Dibersihkan. Coba orang mau nanam cabai, mau nanam padi, ya. Terlebih dahulu lahannya itu dibersihkan, dibakar dulu, rumput-rumputnya dicabutin dulu, kemudian dicangkul dulu. Artinya lahannya itu dipersiapkan dulu, dibersihkan dulu, ya kan? Baru nanti setelah lahannya dibersihkan, setelah dibakar, setelah dicangkul, bersih lahannya baru ditanami benih. Sama seperti itu juga. Dalam perjalanan ruhani menuju Allah, terlebih dahulu kita harus apa? Harus dibersihkan dulu hati ini. Dibersihkan dulu dari sifat-sifat yang tercela, hasud, riya, dengki, ujub, sombong, kemudian dan wa akhwatuha, ya, dan saudara-saudaranya, yaitu dari sifat-sifat yang tercela itu. Karena ketika sifat-sifat tercela ini masih terus dipelihara, maka dia akan banyak mengalami kerugian. Ini yang pertama, yaitu takholli, ya, jadi dibersihkan dulu, kemudian baru nanti tahalli, tataran yang kedua atau proses etape yang kedua namanya tahalli. Apa tahalli? Tahalli itu tahapan yang kedua, yaitu diisi dengan sifat-sifat terpuji. Jadi setelah sebelumnya itu dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela, kemudian selanjutnya tahalli diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Contoh, sebelumnya dia sombong, dibersihkan sombongnya, lalu kemudian diisi dengan tawadhu, dengan rendah hati. Ya kan? Sebelumnya hatinya penuh dengan dengki, iri dengan sesama, dibersihkan, lalu kemudian diganti, diisi dengan sifat yang terpuji, yaitu apa? Rahmat, kasih sayang dengan sesama. Ini namanya tahalli. Kemudian yang ketiga, ini sudah hasil ini, tajalli. Tajalli itu sudah mendapatkan pancaran dari cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Imam Al-Ghazali, para nabi dan para rasul itu di antara juga fungsinya diturunkan oleh Allah mengajarkan kepada kita kaifa yu'addunahu lituruqis shafa. Bagaimana mengisi hati itu, bagaimana memfungsikan hati itu menuju jalan kesucian, kebeningan hati. Hati itu ketika bening, maka akan mudah untuk mendapatkan, memantulkan cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi malam saya ngaji di Taiwan, di sana menyebutkan bahwa ketika hati itu kan seperti cermin, ya, seperti cermin. Cermin itu ketika dia masih penuh dengan debu, penuh dengan kotoran, maka dia tidak bisa memancarkan atau memantulkan sinar matahari, sinar senter, lampu, dan sebagainya. Jadi caranya bagaimana? Agar cermin itu bisa memantulkan cahaya, maka dia harus dibersihkan dulu. Sama juga demikian. Ketika hati, ya cermin hati masih melekat pada dinding-dindingnya itu, sifat-sifat yang tercela, maka maka dia harus dibersihkan dulu, karena jika tidak dibersihkan, maka akan menjadi penghalang dari hati tersebut untuk bisa mendapatkan pantulan dari cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Jum'ah, ya, dalam Quran, tentang fungsi para nabi dan para rasul, di samping tadi mengajarkan naskah kebahagiaan, kemudian mengajarkan bagaimana menjadikan hati ini berada di dalam tungku mujahadah, kemudian bagaimana membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela, dan bagaimana memfungsikan hati ini menjalankan di dalam jalan kesucian. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
Jadi kata Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah yang mengutus dari kalangan ummi seorang rasul. Apa fungsinya? Yatslu alaihim ayati. Yang pertama, seorang rasul itu berfungsi untuk yatslu alaihim ayati, untuk membacakan ayat-ayat Allah. Kanjeng Nabi diutus oleh Allah untuk mengajarkan Quran. Bagaimana cara baca Al-Quran yang benar dan baik. Sehingga ayat yang pertama turun apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kanjeng Nabi diberi ayat oleh Allah melalui malaikat Jibril lalu kemudian diajarkan kepada umatnya. Ini tugas yang pertama dari seorang nabi, yaitu mengajarkan ayat, mengajarkan Al-Quran sebagaimana yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yatslu alaihim ayati. Kemudian wa yuzakkihim, di samping mengajarkan ayat tadi, mengajarkan baca Quran, juga sekaligus wa yuzakkihim, mentazkiyah, menyucikan jiwanya. Oleh karena itu, mengapa mesti harus Al-Quran diturunkan melalui seorang nabi dan rasul? Ini yang perlu untuk kita garis bawahi. Jadi seandainya nabi itu tidak memiliki fungsi lain selain hanya mengajarkan kitab, lalu buat apa Allah menurunkan nabi? Ya, karena kalau hanya untuk mengajarkan Quran toh, ya bisa saja Allah turunkan langsung mushaf satu mushaf Al-Quran mulai juz 1 sampai juz 30. Kan bisa saja. Tapi Allah tidak demikian. Allah mengutus Nabi. Fungsinya apa? Karena Nabi inilah nanti Quran sekaligus mentazkiyah, membersihkan jiwa mereka. Ya kalau guru saya, Al-Arif Billah, Syekh Yusuf Al-Hassani, beliau menyebutkan gini. Seandainya manusia itu hanya terletak pada kemampuan hafalannya atau kemampuan dia berorasi dan sebagainya, kata beliau, kemampuan untuk mengumpulkan maklumat-maklumat, informasi-informasi, maka komputer akan lebih mulia dari dia. Ayo coba kita, kalau kita ya hanya menganggap manusia itu unggulnya hafalan kita dengan komputer, lebih kuat komputer. Ya kan, coba komputer HP kita lah saja, coba diisi Quran, diisi nyanyian, diisi macam-macam di dalam HP kita. Ya, selagi memorinya itu belum penuh, ya, itu lebih kuat hafalannya daripada kita. Selagi tidak error, apalagi komputer, apalagi laptop, itu akan lebih kuat lagi. Nah, kalau manusia dinilai itu hanya dari segi kemampuannya untuk menghimpun maklumat-maklumat, informasi-informasi, maka dia akan dia masih kalah berarti dengan komputer. Ini jauh dari salah satu guru saya, Syekh Yusuf Al-Bakur Al-Hasan. Nah, jika demikian berarti kehebatan manusia, keunggulan manusia di mana? Keunggulan manusia yang dia menghimpun maklumat-maklumat ilmu sekaligus dia membersihkan, mensucikan diri dari sifat-sifat tercela, hasud, riya, dengki, ujub, sum'ah, ghadab, ya syahwat dan sebagainya. Ini adalah yang kemudian ditazkiyah. Sampai Kanjeng Nabi itu mencontohkan langsung ya kepada para sahabatnya, sampai terkenal ada istilah ashabus suffah, ya, yaitu sahabat-sahabat yang sehari-harinya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diantaranya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ya, walaupun beliau ini tidak termasuk dalam ashabus suffah sebenarnya, tapi menggambarkan bagaimana Rasulullah di dalam mensucikan atau ingin bersihkan jiwa mereka. Sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ini kan dua sahabat yang memiliki sifat yang berbeda, ya kan? Kalau sahabat Abu Bakar itu sifatnya lembut, kemudian kalau sahabat Umar itu sifatnya tegas, dan itu berpengaruh ketika kepada ibadah yang beliau berdua lakukan. Jadi sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar itu kan sama-sama orang yang gemar qiyamul lail, ya, sama-sama orang yang gemar bangun malam lah, sholat malam. Sahabat Abu Bakar, ya, sahabat Abu Bakar itu kalau ngaji, sholat malamnya itu beliau pelan. Jadi qiyamul lailnya beliau ketika membaca ayat itu dengan pelan-pelan, suara pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dengan suara pelan yang hanya bisa didengar oleh beliau sendiri. Sedangkan sahabat sahabat Umar dengan karakternya yang tegas, dia ketika bangun malam sholat tahajud, suaranya lantang dia, menggelegar. Sehingga membacanya pun dengan suara nyaring yang membahana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lihat, perhatikan bagaimana Rasulullah memberikan pendidikan tazkiyah kepada dua sahabatnya ini. Maka beliau berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, suaramu tinggikan sedikit. Volumenya ditambah, ditinggikan sedikit. Itu kepada sahabat Abu Bakar yang beliau apa? Yang beliau awalnya suaranya rendah, pelan di dalam qiyamul lail. Sedangkan kepada sahabat Umar yang suaranya tinggi ketika membaca Quran, ketika qiyamul lail, yang memang itu pembawaan dari karakter beliau, ya. Lalu kemudian Kanjeng Nabi mengatakan apa? Beliau mengatakan, wahai Umar, pelankan sedikit suara. Coba ini. Kepada dua sahabat, tapi Kanjeng Nabi pendidikannya berbeda. Sesuai dengan karakternya. Kepada sahabat Abu Bakar yang lembut, yang pelan di dalam membaca ayat, beliau meminta untuk ditambah suaranya, volumenya. Sedangkan kepada sahabat Umar yang dengan pembawaan sifat karakternya yang tegas, yang ketika ngaji pun sangat tinggi suaranya, beliau memberikan pendidikan berbeda, yaitu wahai Umar, coba dipelankan sedikit suara. Inilah di antara bentuk tazkiyah namanya. Di antara bentuk tarbiyah, pendidikan ruhani yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Ini yang kemudian diwaris oleh generasi setelahnya, yaitu sahabat, diwaris oleh generasi setelahnya, yaitu tabi'in, diwaris oleh generasi setelahnya, yaitu tabi'in, diwaris oleh generasi salafun saleh, diwaris oleh para aulia, para wali, diwaris sehingga sampai kepada para kiai, sehingga diwaris hingga zaman kita semua sekarang. Jadi ilmu ini sebenarnya diambil melalui garis turun-temurun, secara musalsal, secara berantai, dari guru ke guru ke guru ke guru ke guru, hingga sampai kepada sang maha guru, yaitu Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu fungsi yang kedua, yaitu wa yu'allimuhumul kitab, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi, para rasul itu fungsi yang ketiga adalah yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mengajarkan kitab dan hikmah. Apa maksudnya ini? Sedangkan tadi sudah disebutkan yang pertama, membacakan ayat kan. Tapi sekarang disebutkan lagi di belakang, yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mengajarkan kitab dan hikmah. Apa bedanya? Begini, kalau yang pertama tadi, yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat, itu mengajarkan dari segi qiraah. Yang mengajarkan baca. Misalnya, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ini namanya yatslu alaihim ayati. Mengajarkan ayat. Sedangkan kalau yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, maknanya isi dari ayat itu yang diajarkan. Oh, ayat tadi Yasin wal Qur'anil Hakim menggambarkan tentang ini. Penjelasannya begini. Ini namanya yu'allimuhumul kitab. Mengajarkan kitab. Wal hikmah. Hikmah itu, kata ulama ahli tafsir, rata-rata mengatakan hikmah di sini maksudnya hadis. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan di samping isi ayat Al-Quran juga beliau mengajarkan melalui sabda-sabdanya. Baik. Ayu tohiruhum minal akhlaqil mazmumah. Maksudnya yaitu para nabi dan para rasul itu mengajarkan tentang ya yang tercela. Wa min sifatil bahaim, dan dari sifat-sifat binatang. Di dalam diri kita ini ada sifat-sifat binatang. Ya, ada sifat-sifat binatang. Di antaranya nih rakus. Rakus ini kan sifatnya kera. Sehingga kera. Coba kera rakus, ya kan? Kera rakus. Ya, coba kita pernah enggak melihat kera makan? Kalau orang kota rasanya enggak pernah ini ya. Kecuali kalau ke kebun binatangnya. Jadi kita perhatikan tuh. Kita lihat kera ketika makan, dia tangan kanan memegang, tangan kiri memegang. Pipinya kanan masih penuh, pipinya yang kiri masih penuh, kakinya pun masih pegang. Coba. Nah, sebenarnya sifat kera itu juga ada di dalam diri kita. Ketika kita ada sifat rakus di dalam hati kita, rakus terhadap harta, rakus terhadap kedudukan, rakus terhadap kehormatan dan sebagainya, ini juga sebenarnya merupakan potensi
yang ada di dalam jiwa atau di dalam diri kita, yaitu sifat bahaim. Sifat-sifat kebinatangan, dan itu harus disembuhkan. Ya, wa yaj'alu sifatil malaikati libasahum. Dan kemudian dengan pendidikan yang diberikan oleh para nabi tadi, dengan mengajarkan ayat, mengajarkan hadis, mengajarkan cara menyucikan jiwa, menyucikan hati, itu juga supaya untuk di samping melepas sifat-sifat tercela, melepas sifat-sifat bahaim, melepas sifat-sifat binatang, selanjutnya juga wa yaj'alu sifatil malaikah libasahum, menjadikan sifat-sifat malaikat sebagai pakaian mereka. Apa sifat malaikat? Sifat malaikat adalah zikir, selalu ingat kepada Allah. Sifat malaikat adalah munajat, selalu bermunajat kepada Allah. Sifat malaikat adalah taat, selalu taat kepada Allah. Ini sifat-sifat malaikat. Jadi dengan pendidikan tarbiyah atau tazkiyah dari yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, yang diwaris oleh para wali, itu nanti kita harapannya adalah bagaimana kita bisa melepas sifat-sifat kebinatangan itu, lalu kemudian kita memakai pakaian para malaikat yang taat. Di antara sifat malaikat disebutkan dalam Quran apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat. Malaikat itu tidak pernah melakukan dosa. Nah, maka kita mencontoh ini, meniru itu. Kalau malaikat adalah ahlinya ahli zikir, malaikat tidak pernah bermaksiat, maka kita mencontoh berupaya seperti mereka, yaitu menjadi orang yang ahli zikir, menjadi orang-orang yang gemar di dalam melakukan ketaatan. Ini adalah sifat-sifat para malaikat, ini yang dikenakan oleh orang-orang yang telah ditarbiyah mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa maksudu hadhil kimia, dan tujuan dari kimia ini, anna kullama kana min sifatin naqsi yata'arra min. Jadi maksud dari kimia ini, kimia batin ini, kata beliau Al-Imam Al-Ghazali, yaitu semua dari sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat tercela, yata'arra min, dibuang. Jadi kita hendaknya belajar ini ya untuk membuang sifat-sifat yang tercela. Jika masih ada hasud di dalam hati, pelan-pelan dibuang. Dengan belajar ilmu tasawuf seperti ini, sebenarnya tujuannya itu ya, untuk kita sedikit-sedikit perlahan-lahan membuang sifat-sifat tercela itu dengan istilah tadi apa tadi? Taholli, ya istilah yang pertama tadi. Kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat malaikat. Kalau awalnya tadi kita sombong, ditaholli, dibersihkan dulu. Kemudian diganti, diisi dengan sifat terpuji. Kalau tadi sombong, dibuang sombong, diganti dengan sifat terpuji. Apa gantinya sombong? Yaitu tawadhu, rendah hati. Kemudian yang awalnya di dalam hati ada sifat hasud, dengki dengan sesama. Itu dibuang. Lalu diganti dengan sifat yang terpuji. Yaitu apa? Rahmah, kasih sayang dengan sesama. Ini namanya apa? Tahalli. Kalau awalnya di dalam hati ada sifat riya, ujub, ingin dipuji, ingin populer, ingin ingin viral dan sebagainya. Ini penyakit, lalu dibersihkan, ditaholli, dibersihkan. Kemudian diganti dengan sifat terpuji, apa? Ikhlas. Ya, sifat terpuji ini. Ini namanya tahalli. Wa kullu ma yakunu min sifatil kamali yalbisuhu, dan dari sifat-sifat yang sempurna dikenakan. Artinya sifat yang sempurna itu apa tadi? Tawadhu, rendah hati, ikhlas, qanaah, ya, ridho, kemudian zikir, syukur, tawakal, ya, kemudian rahmah. Ini namanya sifat-sifat sempurna, sifat-sifat kesempurnaan yang sepatutnya dikenakan oleh kita sebagai seorang hamba. Wasirru hadhil kimia, lalu apa rahasia dari kimia ini, yaitu kimia us-sa'adah atau kimia kebahagiaan ini? Wasirru hadhil kimia antarji aminad dunya ilallah, yaitu untuk menjadikan kita kembali dari dunia ini kepada Allah. Artinya supaya kita datang kepada Allah nanti dengan hati yang bersih, datang kepada Allah nanti dengan hati yang jernih, karena yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi tidak ada guna anak, harta, jabatan, kedudukan dan sebagainya pada hari itu, kata Allah, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila. Seperti yang difirmankan oleh Allah, wa tabattal ilaihi tabtila, yaitu kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semurni-murninya, setulus-tulusnya.
Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan yang lain. Beribadah bukan karena ingin dipuji orang. Beramal bukan karena ingin diberi aplaus oleh orang. Beribadah bukan karena ingin mendapatkan nama di mata orang. Tapi di dalam ibadahnya dia menjadikan mukhlisina lahuddin. Seperti yang kita ikrarkan ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya dipersembahkan untuk Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku. Semuanya lillah, semuanya milik Allah. Mana yang milik kita? Semua milik Allah. Tapi sekarang dirubah, ya. Lisan kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi batinnya enggak. Kul inna Suzuki wa Kawasaki ya, wal HP ya, wal ATM dan sebagainya. Itulah. Maka ini supaya apa? Kita betul-betul tabattul namanya. Tabattul yaitu kita ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan didominasi oleh hal-hal yang lain. Ini adalah merupakan fungsi dari kita belajar ya ilmu-ilmu seperti ini, yaitu untuk dalam rangka menyucikan hati, menyucikan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Wa fadlu hadhil kimia tawil. Sedangkan keutamaan dari kimia ini sangat panjang. Kalau ada yang mau ditanyakan dari bahasan kita, ini ada dari Batam, Masya Allah, from Evitoal ya, dari Batam, Alhamdulillah. Ini apa? Beliau ini tidak ingin tampak kamera ya, jadi mengirim tulisan saja dari Batam. Alhamdulillah, selamat datang di kajian online ini. Mudah-mudahan tampak. Monggo silahkan yang mau bertanya. Dari mana saja, entah yang dari Mesir, dari Malaysia, atau yang dari Batam, atau yang dari Bawean sendiri, silahkan. Bertanya gratis loh ya, tidak ditarik pajak atau tidak ditarik bayaran. Ya, monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Halo, gimana? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang nanya nih. Monggo, Ustaz. Ya, silahkan yang mau bertanya. Baik yang berkaitan dengan bahasan kita atau di luar bahasan juga tidak masalah. Silahkan. Silahkan. Sudah cukup. Ustaz mau nanya. Oh ya, silakan. Bagaimana supaya kita itu ibadahnya juga lancar, tetapi juga seperti halnya tadi, dan ngerumpinya juga lancar. Untuk menanggulangi itu bagaimana? Sebenarnya jawabannya sudah sangat jelas tadi ya dalam bahasan kita tadi, yaitu menjadikan hati ini selalu berada di dalam tungku mujahadah. Ya, berada di dalam tungku mujahadah. Artinya begini, ketika kita misalnya tidak begitu penting ya di dalam ngerumpi dan sebagainya, itu kita lebih baik menyelamatkan diri. Dalam arti karena ketika kita sering ngumpul, tentu yang dibahas nanti udah macam-macam nih, yang gosip kanan, gosip kiri, yang silet kanan, silet kiri ya, kalau di dalam siaran langsung, siaran selebriti itu loh, ya, yang silet dan sebagainya. Jadi merupakan bentuk mujahadah kita itu tadi. Kalau tidak betul-betul penting, kita tidak ngerumpi. Kecuali di dalam ngerumpinya itu ada manfaatnya. Ya. Karena sangat merupakan salah satu rukun dari mujahadah. Ini kan ada 4 ya. Sekaligus saya sampaikan ini karena ada kaitannya. Jadi rukun mujahadah itu ada 4. 1, menyedikitkan makan. 1 ya, taklidut to'am. Yang kedua, menyedikitkan bicara. Taklilul kalam. Yang ketiga, ya,
taklilul manam, menyedikitkan tidur. Yang keempat, ya, ihtimalul adza anil anam, yaitu kita menyedikitkan bergaul dengan sesama. Jadi ulangi. Rukun dari mujahadah, kalau tadi kita kan membahas mujahadah kan tentang kita mau memerangi hawa nafsu itu. Jadi rukun mujahadah itu ada 4. Pilar dari mujahadah itu ada 4. 1, menyedikitkan bicara. Sedikit bicara, kecuali hal-hal yang penting. Karena ketika kita banyak bicara, wah ini akibatnya fatal. Oleh karena itu di dalam sebuah makalah dituturkan man kasuro to'amuhu kasuro kalamuhu. Barang siapa yang banyak makan, maka dia banyak bicara. Waman kasuro kalamuhu kasuro khoto'uhu. Barang siapa banyak bicara, maka dia akan banyak kesalahannya. Ya. Waman kasuro khoto'uhu kosa kolbuhu. Barang siapa yang banyak dosa, banyak kesalahannya, maka dia akan keras hatinya. Nah, ini urut-urutannya. Ya. Jadi barang siapa yang dia banyak makan dulu, banyak makan, maka dia banyak makan, maka dia banyak bicara. Oleh karena itu rukun mujahadah yang pertama, saya urut ya. Pertama, mengurangi makan. Mengurangi makan. Jadi kalau kita umpamakan, kalau Kanjeng Nabi itu kan sedikit makan, ya kan? Beliau itu taklilul ta'am. Bedanya sedikit dengan kita. Kalau Kanjeng Nabi itu sedikit makan, kalau kita hanya sedikit makan tapi. Ya, kalau Kanjeng Nabi itu sedikit makan. Sedangkan kalau kita sedikit makan. Itu bedanya. Bedanya hanya sedikit. Jadi yang pertama itu mujahadah adalah sedikit makan. Sedikit makan dalam bentuk apa? Dilatih dengan cara puasa. Itu namanya taklilul ta'am. Kemudian yang kedua, taklilul kalam, menyedikitkan bicara. Nah, sedikit bicara ini kan otomatis kita mengurangi pergaulan kan? Ya, ini pergaulan yang tidak manfaat, bukan tidak bergaul sama sekali, tapi kita hanya bergaul dengan hal-hal yang penting lah, yang ada manfaatnya, yang bisa mendatangkan manfaat. Sedangkan kalau hanya bicara ngalor ngidul, ya hanya gosip kanan gosip kiri, ya silet kanan silet kiri, wah itu nanti bisa menjadikan kita orang-orang yang bangkrut. Jadi itu yang kedua, menyedikitkan bicara. Menyedikitkan bicara diisi dengan apa? Diisi dengan banyak zikir, banyak ingat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, pilar dari mujahadah itu di samping menyedikitkan makan, menyedikitkan bicara, yang ketiga menyedikitkan tidur. Sedikit tidur. Dalam arti ya, tidur itu hanya sekedar untuk istirahat. Untuk istirahat. Bukan tidur mengikuti selera enggak. Tapi tidurnya itu sekedar untuk mengistirahatkan badan, sehingga nanti ketika bangun akan semangat lagi untuk ibadah, untuk beraktivitas dan sebagainya. Jadi yang ketiga itu taklilul manam, menyedikitkan tidur diisi dengan qiyam. Ya qiyam itu ya untuk untuk baca Quran, untuk sholat malam dan sebagainya. Kemudian yang keempat ya taklilul ikhtilat anil anam, yaitu menyedikitkan pergaulan dengan sesama. Yani seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tidak ada manfaatnya, pergaulan dikurangi. Ya tapi kalau zaman sekarang, zaman now, zaman milenial, bisa saja tidak berkumpul, tetapi di grup, di WA itu saling gojlok, saling merendahkan. Nah itu kan sama saja. Memang fisiknya tidak bertemu, tapi di dalam grup saling merendahkan, saling menghinakan dan sebagainya. Sama saja intinya. Ya, jadi itu tadi. Intinya bagaimana cara kita untuk mengefisienkan, ya, untuk mengefektifkan agar ada keseimbangan antara kita rajin ibadah sekaligus kita tidak kebobolan, ya, sehingga amal ibadah kita tidak keteteran. Itu tadi intinya satu, mujahadah. Mujahadah, dilawan, dididiklah hawa nafsu ini. Apa pilarnya 4 tadi? Menyedikitkan makan dengan cara melatih berpuasa, ya. Kemudian yang kedua menyedikitkan bicara dengan latih banyak zikir. Kemudian yang ketiga menyedikitkan tidur dengan dilatih qiyamul lail. Kemudian yang keempat menyedikitkan pergaulan diisi dengan tafakkur. Banyak merenung. Beda loh ya antara merenung dengan melamun, itu beda ya. Jadi kalau orang merenung itu artinya dia memikirkan tentang keagungan penciptaan alam, tentang keagungan nikmat Allah, itu namanya tafakkur. Kalau melamun beda lagi, dia menghayal biasanya dengan pandangan kosong, ya. Itu namanya menghayal. Yang satu yang tidak realistis. Saya kira itu. Baik, itu ada pertanyaan di pesan apa itu? Coba dibacakan.
Mbak Nita, coba dibaca. Kenapa itu pertanyaannya? Kalau tanya tentang ibadah akikah boleh. Boleh. Silakan. Monggo Mbak Evi. Kebetulan ini akikah. Ya, silakan. Ya, silakan. Tentang akikah. Mungkin Ya, silakan. mau Yang tentang masih akikah. nulis Ustadz kalau ke Mbak Evi monggo. Ini ada pesan lagi Mbak Nita ini. Apa katanya? Oh, masih ngetik Ustadz. Masih ngetik. Baik. Ya, yang lain. Ini ada dari Taiwan ini. Ada yang tanya, tapi lewat belakang ini. Ya, dari Taiwan ini. Lewat belakang. Japri saya. Bagaimana caranya supaya kita manusia itu tidak mempunyai rasa pinginan terus? Terima kasih. Apakah itu juga disebut sifat kera? Ini berarti menarik dengan tadi yang sifat rakus ya. Ya, jadi begini. Bentar. Mana ini? Baik. Sifat kera tadi yang dimaksudkan adalah sifat kita ini tidak ada puasnya. Ya, artinya walaupun sudah memiliki banyak hal tapi tidak memiliki sifat qanaah. Jadi kalau bahasa tasawufnya itu namanya al-hirs, rakus, ya. Bagaimana cara menghilangkan ini? Nah, tentu cara menghilangkannya ini ya tidak bisa secepat kilat gitu ya. Jadi kembali lagi akarnya ke mujahadah, ya. Dengan cara mendidik hawa nafsu itu supaya apa? Supaya inginannya itu tidak melonjak gitu. Karena kebahagiaan seseorang itu sebenarnya bukan dilihat dari berapa banyak yang dia miliki, tetapi sejauh mana yang dia butuhkan. Ulangi Bu Suci nggih, Bu Suci ini dari Taiwan ini yang nanya tentang rakus ini ya. Jadi Bu Suci, mudah-mudahan kedengaran suaranya. Kedengaran Bu Suci, Taiwan? Bu Suci mendengar nggih suara saya? Baik, nanti kalau misalnya enggak dengar saya balas lagi melalui inbox, melalui Japri. Jadi pertanyaannya Bu Suci bertanya ya tentang rakus tadi, bagaimana cara menghilangkan sifat rakus tadi? Jadi intinya sebenarnya sama dengan yang ditanyakan oleh Mbak Nita tadi yang pertama, yaitu dengan mujahadah. Karena sifat hirs atau rakus itu adalah kondisi hati di mana tidak pernah merasa puas dengan nikmat yang telah diberikan Allah. Terus merasa kurang. Nah, sedangkan ketika kita hati sudah dipenuhi dengan rasa kurang terus, sebanyak apapun tidak akan pernah merasa puas. Tidak akan pernah merasa puas. Kenapa? Karena lubangnya itu tidak pernah ditutup. Ya, ibarat kita mengisi bak mandi, ya, bak mandinya itu diisi terus, tetapi salurannya itu tidak ditutup. Bisa enggak kira-kira penuh? Tidak Itu enggak bisa bisa. ya. Begitu diisi air terus keluar, diisi. Demikian juga sifat rakus ini, sifat hirs ini. Sifat hirs ini manakala tidak ditutup, lubangnya itu tidak ditutup, sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan tidak akan pernah merasa puas. Maka orang-orang yang paling kaya sebenarnya siapa? Adalah orang-orang yang qanaah. Karena sebaliknya rakus itu adalah qanaah. Qanaah itu puas menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika puas dengan pemberian Allah akan timbul rasa syukur. Terus bersyukur kepada Allah, sedikit tapi disyukuri. Nah, itu adalah merupakan salah satu upaya di dalam melawan sifat apa tadi? Sifat rakus atau al-hirs. Itu ditanggulangi dengan apa? Dengan qanaah namanya ya, menerima ridho dengan apa yang telah diberikan Allah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah, sehingga nanti sekaligus akan menumbuhkan sifat apa? Sabar. Baik, ini sudah diketik pertanyaannya. Coba Mbak Nita dibaca lagi. Maaf ya, saya sambil cas ini, HP-nya mau habis. Coba dibaca.
Bunda kami belum diakikah oleh ortunya karena kondisi Ya. ekonomi orang tuanya. Sedangkan anak-anaknya sudah diakikahi. Dia mempunyai keinginan untuk diakikahi juga. Tapi bunda kami bukanlah seorang wanita karir. Apa boleh anaknya memberikan sedekah pada bunda untuk melaksanakan akikah tersebut? Nah, anak-anaknya sudah mandiri semua. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Baik, begini. Akikoh itu sebenarnya merupakan kewajiban, bukan kewajiban ya, merupakan, karena akikoh itu kan sunnah muakkad yang bagi orang yang mampu, bagi orang tua yang mampu tentunya. Sedangkan kalau tidak mampu, maka ya status akikah itu tidak begitu ditekankan. Tapi kalau mampu itu sangat ditekankan untuk diakikahi. Karena dalam hadis disebutkan al-mauludu murtahinun bi akikatihi. Jadi seorang anak itu masih terkatung-katung, masih tergadaikan dengan akikahnya. Artinya dia anak itu masih diibaratkan sebagai barang gadaian ya, yang belum ditebus. Sehingga ditebusnya dengan akikah. Nah, sekarang fungsi akikah itu apa? Begini, ketika anak itu diakikahi oleh orang tua, dan orang tuanya mampu ya maksudnya, ketika anak itu diakikahi, sebelum anak itu balik, ketika anak tersebut melakukan kebaikan, itu kan ya belum ke siapa-siapa, karena dia belum balik. Umpamanya anak masih umur 9 tahun, umur 8 tahun, dia sudah rajin ngaji, sudah rajin jamaah, sudah rajin puasa dan sebagainya. Sedangkan anak tadi kan belum wajib, sebab belum balik. Ya. Ketika anak tadi sudah diakikoi oleh orang tuanya, maka pahala anak tersebut yang sudah rajin melakukan kebaikan di usia kecil, maka pahalanya itu sampai kepada orang tuanya. Ini namanya apa? Ditebus oleh orang tuanya. Kebaikan itu sehingga sampai kepada orang tuanya. Kalau diakikoi. Tapi kalau tidak diakikoi, ya tidak diakikoi, sedangkan orang tuanya mampu, tidak disembelihkan akikoh ke atasnya, maka kebaikan tersebut tidak sampai kepada orang tuanya. Jadi sebenarnya akikoh itu adalah orang tua kepada anak, bukan anak kepada orang tua. Gitu loh. Jadi terkait kasus tadi, kalau misalnya si anak ingin mengakikoi orang tuanya bagaimana? Nah, itu harus seizin orang tua yang bersangkutan. Dalam arti gini, karena sebenarnya akikah itu kan tanggung jawab orang tua kan, seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti halnya Sayyidina Husain dengan Sayyidina Hasan, cucu Kanjeng Nabi, itu kan sebenarnya yang berhak untuk mengakikoi siapa? Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Sayyidina Ali dan Siti Fatimah sebenarnya. Akan tetapi yang mengakikoi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mengakikoi Sayyidina Hasan dan Husain itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan Sayyidina Ali dan bukan juga Siti Fatimah. Nah, terus Kanjeng Nabi sebelum mengakikah itu tetapi atas seizin orang tuanya, yaitu siapa? Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa kalau ingin mengakikoi ya orang tua kita, berarti ya harus izin dengan kakeknya dulu. Izin dengan kakeknya dulu. Karena akikah itu adalah tanggung jawab dari sang kakek sebenarnya ya untuk ibu kita atau untuk orang tua kita. Ya minimal lah kita memberikan kabar atau memberitakan lah, kan saya rasa enggak lah kalau sampai menolak, jangan diakikoi, anak ibumu jangan diakikoi, enggak lah, mungkin dia malah terima kasih anak karena engkau telah membantu saya untuk mengakikoi ibumu, paling begitu. Jadi tidaklah kalau misalnya sampai melarang dan sebagainya. Hanya saja di sini penting untuk setidaknya kita memberitahu kepada kakek kita sebagai yang memiliki tanggung jawab utama. Jelas ya? Mbak Sinten yang bertanya tadi, Mbak Evi, sudah di alam bako, sudah di alam bako. Ya kalau sudah di alam bako, ya sudah kita serahkan saja kepada ibu, ya kepada ibu kita, ya kepada ibu kita. Niatkan berarti untuk beliau sebagai ganti, ya, karena kebaikan beliau kepada orang tua. Ya karena memang
Kanjeng Nabi itu sebenarnya juga sudah diakikoi oleh siapa? Sayyidina Abu Thalib. Tetapi beliau juga menyembelih akikoh lagi untuk diri beliau sendiri. Jadi kalau misalnya beliau sang kakek sudah di alam barzah, maka sudahlah kita serahkan saja kepada ibu. Ya Bu, ini saya ingin ada sedikit rezeki untuk untuk akikoh ibu sebagai ganti dari niatkanlah ini sebagai akikoh kakek terhadap ibu. Ya, jadi demikian bisa dan tidak mengapa. Jelas ya? Ya ini main balas-balasannya pakai pesan ini ya, bukan pakai suara. Baik. Yang lain? Ya, alhamdulillah. Baik, yang lain. Cukup? Ustaz, saya nak tanya. Ya. Ini dari bahasa Upin Ipin ini. Ya, sila. Masalah akikah tadi tu, kalau akikah tu kalau bagi perempuan kan satu kambing. Satu kambing, Kalau laki-laki kan 2 kambing. Ada Ya. lah saudara saya hari tu buat akikah tapi dia lelaki tapi dia buat satu kambing. Yang tu macam mana ke? Sebab saya belum faham sangat. Oh gitu. Begini. Ya, jadi akikah itu sebenarnya kan kalau laki-laki syata ini 2 kambing. Sedangkan kalau perempuan syatan 1 kambing. Ya itu idealnya seperti itu. Tapi misalnya ketika ada orang laki-laki misal diakikoi 1 ekor kambing misalnya. Lalu macam mana? Ya, apakah itu boleh atau tidak? Kita lihat dulu barangkali beliau mampunya saat itu baru 1. Barangkali loh ya. Sehingga satunya bisalah nanti misalnya nyembelih 1 lagi. Ya, jadi kita tidak langsung menghukumi tidak boleh dan sebagainya. Ini kebaikan kok ya tentang apa? Apalagi misalnya daripada tidak melakukan sama sekali, kemudian mampunya waktu itu baru 1, kemudian menyembelih seekor kambing, ya tidak masalah. Kemudian nanti ketika suatu saat diberikan kelonggaran rezeki, ditambah lagi kesempurnaannya 1-nya lagi, itu akan lebih sempurna. Seperti itu. Ya, asalkan bukan 1 ekor ayam ya. Jadi seekor ayam atau seekor kelinci. Udah? Cukup? Ya cukup. Baik, kalau cukup kita sudahi sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang maslahah, manfaat di dunia wal dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.